Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, jadi akhirnya kalau kita lihat konsep ini, maka dalam Islam ya, urusan hati atau urusan qalbu itu menjadi substansi yang paling utama. Urusan hati, ya, urusan hati itu menjadi substansi yang paling utama. Dan cerita tentang hidup sehat segala macam memang dimulai dari penciptaan Nabi Adam. Maka ada beberapa surat yang menceritakan itu, ya, ada beberapa surat yang menceritakan itu. Dan itu menceritakan tentunya tentang penciptaan Nabi Adam sampai ke penciptaan kita. Penciptaan Nabi Adam sama kita beda. Ya, kalau Nabi Adam diciptakan kita tahu itu langsung dengan tangannya Allah. Ya, seperti apa tangannya Allah kita nggak tahu. Ya, langsung dengan tangannya Allah. Makanya ada beberapa kata-kata dalam Al-Quran yang dijadikan urutan penciptaan Nabi Adam. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 5, turab. Ya, Allah katakan turab di situ. Kemudian dalam surat Shaf ayat 71 Allah sebutkan tin, ya. Kemudian dalam surat Al-Hijr ya ayat 26 masnun, ya. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 14 salsalin fakhar, ya. Kemudian dalam surat Shad 71 sampai 41 baru setelah 4 poin itu 1 2 3 4 Allah tiupkan ruh. Itu Nabi Adam. Ya. Jadi kalau kita baca di sini sebenarnya kata-kata nanti coba dilihat sini dibaca karena nggak cukup waktunya. Turab itu maknanya apa, sol fakhar itu maknanya apa, kemudian masnun tadi apa, itu beda semua, ya. Tapi yang jelas ada kayak turab itu bisa bermakna busuk gitu kan. Jadi manusia itu, nah ini konsep dasarnya ya, konsep dasar. Karena tanah itu Bapak sekalian kalau Anda campurkan dengan air ya, lama-lama dia akan busuk membau. Ya. Nah, konsep tanah itu sebenarnya ya, kalau kita ambil dari konsepnya manusia kita ini, maka manusia kita nih nggak bisa jauh-jauh dari tanah aslinya. Artinya kalau mau sehat jangan jauh-jauh dari tanah. Maksudnya jauh-jauh dari tanah seperti apa? Ya benar-benar kita berada di tanah. Entah itu sekarang kita sebut dengan apa namanya earthing, yang mereka sebutnya earthing tuh maksudnya nyeker. Ya itu ternyata beberapa riset menunjukkan orang yang berjalan barefoot, kakinya tanpa alas kaki gitu kan di atas tanah, itu ternyata efeknya bagus banget buat kesehatannya karena emang kita tanah gitu loh. Dan yang kalau dibahas lebih dalam lagi ternyata bumi itu kan ada medan elektromagnetnya, di mana manusia juga sama, jadi seperti nge-grounding. Ya seperti itu. Jadi Masya Allah kan, jadi itu baru pelajaran dari Nabi Adam. Ya, kemudian apa lagi? Setelah dia jadi yang tadi turab tadi sol fakhar, solin kal fakhar, ya. Apa itu? Dia menjadi gerabah atau tembikar, ya. Nah itu yang akhirnya disitulah setelah jadi tembikar tadi keras dia baru Allah tiupkan ruhnya tadi, ya. Nah jadi zaman dulu ibu-ibu yang edisi lama ada sebagian edisi baru. Enggak, saya bukan cerita itunya. Tapi zaman dulu, ketika anak Anda pergi, kadang-kadang Anda bekali dengan tanah loh. Betul? Iya kan? Nah, kalau pindah. Nah, terlepas saya tidak bahas khurafat tahyul, tidak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Tapi memang, ya, ini prinsipnya. Ini supaya nanti Anda bisa praktekannya. Jadi kalau kita bicara tentang tanah, jadi Anda misalkan dulunya dilahirkan sebulan mungkin di mana? Ciamis misalkan, atau Sukabumi misalkan. Maka dalam tubuh Anda itu, dalam tubuh Anda ada zat mineral hara yang asalnya dari Ciamis itu. Kurang lebih kayak gitu contohnya aja. Saya kepikiran Ciamis gitu kan. Mau di mana terserah lah. Ya, atau Tasik atau mana lah mungkin. Seperti itu. Karena sini kan susah tanah. Jadi susahnya di sini ya jarang injak tanah, kebanyakan semen semua. Kalau nggak aspal kan gitu. Nah, jadi konsep ini, nah perhatikan baik-baik. Konsep ini Bapak Ibu sekalian dipakai ya kalau kita sudah memahami konsep tanah tadi, maka di mana kan ada istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kata pepatahnya begitu. Ya. Nah, maka kalau kita bicara tentang obat bagi seseorang yang ya manusia kita ini, maka di mana dia dulu tumbuh, di mana dulu dilahirkan, di situ obatnya.
Ya, contoh begini, Anda dilahirkan, mana contohnya lagi? Jogja misalkan, Jogja gitu, Anda dilahirkan di Jogja, di satu desa. Desa itu asri banget gitu kan, lahirkan di situ, ya. Maka sebenarnya, kalaupun ada sakit, ya obat terbaik Anda tuh dari situ. Paham ya? Nah, yang menarik lagi, ya, sekarang ada bank apa tuh? Bank penyimpanan itu puser, ya kan? Plasenta. Nah, itu menarik sebenarnya. Plasenta itu kan isinya DNA-nya kita kan, stem cell, mungkin bahasa kita kerennya gitu. Nah, sebenarnya zaman dulu diapain itu kan dikubur, nggak usah dikasih lampu, kubur aja. Ya, entah nggak tahu ceritanya gimana, kenapa dikasih lampu, mungkin zaman dulu entah tahu lah apalah. Nah, maka ini serunya nih. Maka di mana jadi ada seorang bayi itu sebulan mungkin ada anak lahir namanya Budi misalkan gitu lah. Budi itu lahirnya di Jogja. Nah, di depan rumah dia di depan rumah Budi itu akhirnya si plasenta itu atau mungkin ari-ari lah bahasa kita. Ari-ari itu ditanam kan gitu. Maka dalam tanahnya di tempat rumah Budi itu mengandung DNA-nya Budi. Maka kalau Anda menanam sesuatu di atas tanahnya tadi itu, contoh Anda tanam kunyit, Anda tanam lengkuas, Anda tanam serai, maka serainya, lengkuasnya itu ada DNA-nya Budi, paham? Nggak tahu lagi kan di mana tuh hari-hari kan? Karena dia akan menyatu kan? Ya, jadi kalau berarti misalkan Budi nih ada misalkan dia kena kanker misalkan, atau mungkin penyakit apa gitu ya, dia butuh kearifan lokalnya dia. Kunyit yang dia makan misalkan atau jahe yang dia makan dari Bandung nggak sama nanti efeknya ke badannya kalau ada dia punya kunyit yang ditanam di rumahnya gitu. Itu tanah, Masya Allah kan, luar biasa Islam itu. Atau mungkin kita itu memberikan pedoman tentang itu yang kita bisa tadaburi, ya. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian akan juga mengikuti karakter ya seseorang itu. Budi yang tinggal di Jogja, ya makanannya makanan Jogja. Dia nggak bakal suka misalkan Budi tinggal di Jogja, dia nggak akan suka dengan coto Makassar karena itu bukan makanannya dia, gitu loh. Maka obatnya dia adalah makanannya dia sebenarnya.